para petinggi atau jenderal TNI yang lain menyadari kejadian itu, sehingga kemudian dipimpin oleh Bapak Jenderal Soeharto pada saat itu dilakukanlah pembalasan dan penangkapan terhadap para petinggi dan simpatisan partai tersebut. Padahal Partai Komunis Indonesia pada saat itu adalah partai terbesar di Indonesia dengan pengikut 3 juta orang seluruh Indonesia. Partai yang lahir tahun 1914 yang kemudian menjadi besar pada tahun ketika mereka memberontak dan menjadi partai yang sangat disayangi atau dibangga-banggakan oleh Bapak Presiden pada saat itu, yaitu Bapak Soekarno. Namun karena pengkhianatan dan ulahnya yang keji seperti itu, akhirnya mereka diberangus. Para pemimpin partainya ditangkap, dihukum mati, dan Partai Komunis Indonesia sejak tahun itu dibubarkan. Maka pada tanggal 1 Oktober tahun 1965 anak-anak, dinyatakan bahwa PKI telah bubar. Kondisi negara sudah diselamatkan, dan para jenazah yang dibantai dibunuh di dalam sumur tadi berhasil dievakuasi, berhasil diangkat. Maka tanggal 1 Oktober sampai sekarang dinyatakan sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Anak-anakku, mengapa 1 Oktober ini disebut sebagai Hari Kesaktian Pancasila? Di mana saktinya Pancasila itu? Anak-anak, perhatikan, setidaknya ada 2 hal yang menjadi alasan mengapa Pancasila disebut sakti, terutama pada saat peringatan seperti hari ini. Yang pertama adalah bahwa kekuatan atau pemahaman terhadap Pancasila ini benar-benar dimiliki oleh rakyat Indonesia pada saat itu, terutama para TNI yang kemudian berhasil menyelamatkan Indonesia dari ideologi yang sangat keras atau ideologi yang sangat rusak, yaitu komunisme. PKI atau Partai Komunis Indonesia pada saat itu berusaha untuk memaksakan ideologi atau falsafah komunisme di Indonesia. Seandainya pada saat itu PKI berhasil dalam kudetanya, mungkin pada saat ini kita tidak lagi mengenal Pancasila, tetapi kita menganut paham komunisme di negeri ini sama seperti Cina atau Uni Soviet pada saat itu. Namun para tentara berhasil membalikkan keadaan sehingga tanggal 1 Oktober itu berhasil menegakkan kembali filosofi Pancasila. Itu alasan yang pertama mengapa 1 Oktober disebut sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Alasan yang kedua adalah berulang kali seperti yang saya bacakan dalam ikrar tadi itu, bangsa Indonesia dirongrong atau dicoba untuk diganggu oleh ideologi dari luar yang mengkhawatirkan atau dikhawatirkan itu merusak. Namun ribuan pulau yang ada di Indonesia, ribuan suku yang ada di negeri kita, beragam agama, beragam kebiasaan, semuanya hingga saat ini tetap menyatu, tetap bersatu, tidak ingin terpisah-pisah. Kalaupun ada yang ingin berpisah seperti Aceh pada saat itu, kemudian Papua hingga sekarang, semuanya masih tetap ingin menyatu dalam bingkai NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia yang didasarkan pada Pancasila. Itulah alasan yang kedua mengapa Pancasila disebut sakti. Jadi itulah 2 alasan. Namun sekarang kalian hidup di era kemerdekaan. Kalianlah yang kelak nanti melanjutkan estafet kepemimpinan bangsa dan negara ini. Oleh karena itu, mumpung kalian masih pada usia remaja, masih SMP, maka tugas kalian adalah melanjutkan perjuangan apa yang sudah dikuatkan, dibentuk oleh 7 ditambah 3 pahlawan revolusi, 10 pahlawan revolusi yang gugur dibantai oleh orang-orang PKI. Tugas kalian sekarang adalah mengisinya dengan belajar dengan tekun.
bukan bermalas-malasan, bukannya senang kalau harinya, jamnya atau pelajarannya kosong, bukannya menunggu nanti UPK saya tunggu dipanggil, kalau nggak dipanggil saya tidak akan datang, bukannya diam ketika lembar kontrol kalian untuk UPK masih belum lengkap, menunggu ditegur, menunggu dijemput. Bukan seperti itu semangat pahlawan. Generasi seperti itu tidak akan bisa sukses kalau masih terus seperti itu. Oleh karena itu Bapak menghimbau kepada kalian semuanya, ayo bersama-sama kita majukan sekolah kita tercinta ini. Tunjukkan yang terbaik prestasi kalian. Walaupun prestasi itu tidak hanya dalam akademik, tidak hanya dalam pelajaran, tetapi juga dalam bakat-bakat seperti yang rencananya hari ini akan mulai dilaksanakan, yaitu Mutiara Scott Talent. Ikuti itu, manfaatkan dengan semaksimal mungkin. Anak-anakku, mengapa kita harus menjauh dari ideologi-ideologi asing seperti komunisme itu? Komunisme itu adalah menganggap bahwa semua harta benda itu adalah milik negara, dan kepemilikan atau kekayaan itu diatur oleh negara. Tidak boleh ada orang-orang yang terlalu kaya. Semua pabrik, semua tanah, semua sawah, ladang dikuasai oleh negara. Tidak boleh ada seorang pun yang memiliki. Dan itu tidak benar. Kemudian pada saat ini kita sedang dihantui atau diganggu dengan ideologi yang namanya kapitalisme. Buktinya adalah kemarin kejadian kerusuhan sepak bola di Stadion Kanjuruhan Malang. Itu bukti ganasnya sistem kapitalisme. Kita selamat dari komunisme tahun 65, tapi sekarang kita masuk dalam mulut harimau, lepas dari mulut buaya masuk ke mulut harimau, yaitu kapitalisme yang sampai sekarang kita anut. Apa itu kapitalisme? Kapitalisme adalah siapapun boleh kaya sekaya-kayanya, tidak ada batasan. Pengusaha sepak bola punya uang banyak, stadion yang seharusnya diisi 38.000 penonton, dia jual 42.000 tiket. Semuanya penuh. Ditambah lagi mendatangkan polisi sebanyak-banyaknya. Polisinya dipersenjatai dengan pistol yang isinya peluru yang berisi zat kimia, gas air mata. Begitu tim jagoannya atau kesebelasannya kalah, kemudian mereka mengamuk dan terjadilah kerusuhan sehingga wafat, meninggal sia-sia 180 orang, ditambah ratusan lagi luka-luka. Itu bukti dari pengusaha yang rakus atau tamak mencetak tiket sebanyak-banyaknya. Yang penting saya untung, yang penting TV iklannya banyak, ratingnya tinggi. Itu bukti. Karena kapitalisme menghasilkan orang-orang yang rakus dan tamak, berusaha untuk mendapatkan atau mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya. Dalam kapitalisme, yang kaya akan semakin kaya dan yang miskin akan semakin miskin. Buruh dipekerjakan, diperas demi kekayaan para pengusaha besar. Dan tentu saja ini salah. Syukurlah anak-anak, bangsa Indonesia saat ini memiliki satu filosofi, satu ideologi yang namanya Pancasila. Meskipun pada saat ini, hingga saat ini, Pancasila masih belum dapat dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Terbukti dengan banyaknya orang-orang yang melakukan korupsi. Maka dari itu kalian wajib untuk memahami ini dan melaksanakan perintah agama Islam dengan sebaik-baiknya. Pahamilah bahwa seluruh nilai-nilai yang ada di Pancasila lahirnya dari agama kita, dari syariat kita, agama Islam.
Maka bersyukurlah kalian disekolahkan di sekolah ini, sekolah Islam terpadu, dipilihkan oleh orang tua kalian, dititipkan di sini untuk mempelajari agama Islam, untuk mentaati syariat Islam. Maka pegang teguh syariat ini, laksanakan semua ajaran agama Islam semampu kalian, semaksimal mungkin. Insya Allah, kalau di tangan kalian syariat Islam akan menjadi sesuatu yang merangkai persatuan, menyatukan negeri kita ini, dan kita menjadi negeri yang makmur, aman, damai, serta sejahtera semuanya. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah anak-anak yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kalian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.